Sejauh ini dalam kisah One Piece hanya Zoro sang ahli tiga pedang yang kondisi keluarga aslinya tidak diceritakan. Jika kita melihat latar awal bajak laut topi jerami lain, maka keluarga mereka sudah pernah diungkap. Ya, seperti terungkapnya Luffy adalah ayahnya seorang pasukan revolusioner. Sanji ternyata berasal dari keluarga Vinsmoke, pimpinan kerajaan Germa 66. Usopp ayahnya anggota bajak laut rambut merah dan ibunya telah meninggal dunia. Nami menjadi yatim piatu karena perang. Robin menjadi yatim piatu setelah Pulau Ohara diserang oleh marinir. Chopper diusir dari kawasannya setelah memakan Hito no Mi. Franky orang tuanya merupakan bajak laut dan membuangnya ke laut saat dia masih kecil. Kecuali Brock yang di masa lalu sudah diceritakan sebagai orang dewasa dan bertualang bersama kawan Rubber Pirates-nya. Sehingga jarak waktu yang sangat jauh tersebut bisa dibilang memastikan bahwa orang tua Brock sudah tiada. Sementara itu sejauh ini kisah latar belakang Zoro langsung menceritakan di masa kecil dia suka mendatangi dojo-dojo dan menantang mereka untuk bertarung. Barulah di dojo milik keluarga Kuina dia kalah dan berguru dengan Koshiro. Dia di sini pula Zoro kehilangan sahabat terbaiknya dan mendapat motivasi untuk menjadi ahli pedang terhebat di dunia. Melihat Zoro yang selalu berpakaian layaknya samurai dan negara Wano yang sudah disebut-sebut sebagai kaum samurai ahli pedang dan ninja, maka bisa jadi keluarga asli Zoro berasal dari Wano. Mengingat Zoro sejak kecil sudah mulai petualangan di daerah es Blue, mungkin saja Zoro dan keluarganya mempunyai suatu urusan penting sehingga harus pergi dari Wano ke es Blue. Ada dua benang merah yang menghubungkan Wano dan es Blue. Yang pertama, Goldie Roger berasal dari Lake Dome yang terletak di es Blue. Yang kedua, Kozuki Oden, ayah Momonosuke dan seorang shogun Wano, sempat berlayar bersama Roger Pirates. Maka hal penting yang dilakukan oleh keluarga Zoro untuk mendatangi es Blue adalah menemani Kozuki Oden untuk bertemu dengan Goldie Roger. Dan saat mereka menetap di es Blue, Zoro terpisah dengan keluarganya karena dia buta arah. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya bertemu dengan keluarganya lagi adalah dengan mendatangi tiap dojo pedang yang ada. Entah karena keluarga Zoro adalah ahli pedang yang juga suka menentang ilmu-ilmu berpedang lain, mereka berjanji untuk bertemu di sebuah dojo tertentu atau ada alasan lainnya. Selain itu bisa diperkirakan kalau Zoro akan mendapatkan sebuah bina pedang baru di negara Wano. Dan salah satu pedang yang dibawanya akan berperan penting untuk menghubungkan kembali Zoro dan keluarganya. Untuk saat ini Zoro membawa pedang bernama Sandai Kitetsu sebagai salah satu pedang andalannya. Pedang tersebut dibuat oleh ahli besi bernama Kitetsu. Sandai Kitetsu merupakan pedang ketiga dan terlemah dari dua pedang lain buatannya, yaitu seperti Sodai Kitetsu dan Nindai Kitetsu. Maka dari itu untuk meningkatkan lagi kekuatan Zoro, dia akan mengganti pedang Sandai menjadi pedang kedua terkuat, yaitu Nindai Kitetsu di Wano. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa pedang Sandai yang harus diganti? Pertama, Zoro tidak mungkin meninggalkan pedang Wado Ichimonji karena itu adalah pedang milik Kuina. Yang kedua, pedang Susui merupakan harta berharga milik negara Wano. Sehingga pedang ini akan berperan dalam membangun hubungan antara warga Wano dengan bajak laut topi jerami. Mungkin saja saat tiba di Wano dan Zoro harus bertarung dengan shogun jahat rekan Kaido, Zoro akan bertemu dengan Kitetsu itu sendiri. Dan saat dia menyadari Sandai tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan sang shogun, Kitetsu akan memaksa Zoro untuk memakai pedang baru, yaitu Nindai Kitetsu. Nah, itu dia sekilas teori tentang Zoro dan negara Wano. Apakah kamu setuju dengan teori One Piece yang saya berikan ini? Atau punya ide lain? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar video di bawah ini.